Halo guys, jumpa lagi di Motosat TV. Oke guys, dalam video kali ini saya mau membuat konten perjalanan ya. Pagi hari berangkat kerja pakai unit wagon Karimun Wagon GL 2014. Wah, ini mantap ini ya, pakai mobil 1000 cc yang mana itu sulit dikendalikan. Terutama koplingnya yang suka nyentak-nyentak, jendul-jendul dan suka mati mesin. Yowis, langsung saja kita tes kemacetan ya di Surabaya. Saya tak setting gini ya, nggak usah flash ya, kamera speedo. Oke, jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ini kita oper satu, lepas handbrake, nyalakan sen kanan, perhatikan spion, ada taksi bluebird. Setelah bluebird kita masuk nice. Nah, seperti ini ya. Lemot tarikan awal. Untuk tarikan awal lemot. Ini nanti sudah saya buatkan video ya, video pertama atau first impression atau impresi pertama mengendarai mobil Karimun LCGC 1000 cc. Nah, kalian bisa lihat nanti perbedaannya cukup signifikan ya. Kalau kalian biasa pakai mobil 1500 atau bahkan saya pakai Kijang 2000 cc, pakai ini, wah, itu ada perubahan-perubahan drastis yang mempengaruhi jiwa. Waduh, mempengaruhi jiwa, ngeri. Ya itu ya, terutama permainan koplingnya ya. Permainan koplingnya ini kalau nggak hati-hati bisa cepat mati mesin gitu guys. Kita munduran biar enak. Ini posisi berkendaranya mirip-mirip dengan si Atos ya, si Atos. Cuman pilar A agak mengganggu, terlalu besar, sama seperti R3 ya. Menurut saya loh ya, pilar A-nya terlalu mengganggu. Ini RPM berapa ini? Nggak kelihatan, 1000-an ya. Kita masuk ke kanan, lajur kanan. Siapkan uang receh. Buka kaca, ini auto down ya, atau otomatis turun. Oper ke gigi berapa? Gigi 1 ya. Lepas tengah kopling sama gas biar nggak mati. Junjun. Tutup kaca harus ditahan karena dia nggak auto. Tuh. Oke guys, sudah selesai ya. Kamera kaki sudah oke. Oper mundur dulu. Takutnya kena ini karena nggak kelihatan. Oper mundur. Nice. Oper 1. Lepas tengah kopling dikit aja. Nah, kalau sudah mulai jalan tahan. Ini sebenarnya teknik ini loh. Teknik apa namanya? Teknik setengah kopling. Sudah pernah saya bahas kok, sudah pernah saya buatkan video. Gampang. Gampang, guys. Pokoknya kalau mobil sudah mulai jalan, kita kopling ya, seret. Terus mobil sudah kita lepas tengah kopling, mobil sudah mulai jalan, tahan. Kakinya ini ditahan, tahan sampai sudah mulai jalan penuh, baru kita lepas penuh. Kita sen kiri, perhatikan spion kiri, aman. Rem, apakah perlu ngopling? Kalau sudah mahir nggak perlu, langsung bablas. Nice. Kalau masih pemula perlu kopling dulu karena baru rem, karena takutnya nanti ada motor nyerobot, kalian bingung ngerem, mati mesin. Kalau di kopling dulu, kalian ngerem nggak masalah, nggak akan mati mesin. Seperti itu guys. Jadi seperti itu ya permasalahannya. Awas, klakson, nyalakan sen kanan. Nah, sen kanan fungsinya adalah buat penegasan kalau kita mau ke kanan, biar musuh kita takut. Sen kanan, ambil uang. Pas. Lepas tengah kopling kayak gini ya, nggak perlu gas. Ini jalannya datar soalnya. Lepas tengah kopling, kalau mau cepat, nah saya nggak pakai gas ini. Nih Jun, tutup, oper kedua, plug. Nice. Shiftingnya ini mungkin di RPM 2000-an. Dia indikator shiftingnya nyala. RPM 2000 shifting nyala, RPM 2000 shifting nyala. 2000 lebih mungkin ya. Ini 2000 kok nggak nyala. Mungkin setiap gigi rasionya beda-beda, mungkin ya. Saya nggak begitu paham. Ini kan baru pertama saya pakai si wagon. Kalau Ayla Agia sudah cukup sering.
Nah ini 2500 nyala shiftingnya, saya oper ketiga. Nice. Jadi seperti itu ya untuk teknik-teknik kopling-koplingannya. Itu mungkin masalah pertama yang kalian hadapi. Nah ini kita ada di Wonokromo, nyalakan sen kanan, perhatikan expander dia mau masuk apa enggak. Oh ternyata enggak. Ya wes, kita masuk. Tiba-tiba dia ke tengah. Oh tiba-tiba dia ngeriting. Oh lihat ini. Tahu gitu kan dari tadi dia ngeriting ya. Tuh tiba-tiba mecok ngiri. Oh alander expander. Hijau. Oper kedua. Oper 2, lepas tengah kopling perlahan, perhatikan kanan kiri. Banyak motor, kayak ini nggak begitu rame deh, kayak elu ya. Nah, kita di belakang Kijang, weh Kijang, LGX diesel, sang mantan. Sang mantan matikan sen. Gigi 2, tenaganya enak ini. Oper 3, tenaganya wus-wus ini. Padahal ini pakai AC saya. Inilah kelebihannya mobil lama dengan mobil baru ya. Atos 1000cc sama-sama 1000cc, tapi kalau pakai AC dia gandul, berat tarian. Tapi kali ini ya enak lah. Dasan kanan perhatikan spion Terios masuk. Yap, ini lebih enak. Rem depan ini Brio LCGC ya, Brio Satya. Dilihat dari lambangnya itu lambang Garuda-Garudaan. Tapi dia lebih tinggi speknya karena dia 1200. Dia lebih powerful. Honda itu lebih powerful, baik LCGC nya maupun yang MPV nya ya. Mobilio itu lebih bagus loh tarikannya. 0-100 nya lebih cepat karena tenaganya lebih besar. Kita klakson dulu karena dia galau. Dia mau ke kanan sebenarnya. Oke, kita dahului. Nice. Depan hijau. Nyalakan sen kiri, kita pakai lajur kiri soalnya. Kalau kanan itu untuk belok ke kanan. Ini di Jagir. Jagir itu stasiun Wonokromo. Sepi guys ternyata guys, tak kira macet. Kalau macet pakai ini saya merasakan agak kesulitan ya. Butuh pembiasaan karena ini mobilnya sering mati-mati mesin. Karena pengaruh kopling tadi, koplingnya yang ya harus tenang. Nah ini sudah mulai nyala RPM 2000, saya oper keempat. Kalau gigi 2 ke gigi 3 itu RPM 2500, saya oper 3. Gigi 3 oper ke gigi 4 RPM nya 2000 dia sudah nyala. Ini kan untuk indikator efisiensi bahan bakar toh, yang mana Karimun ini terkenal irit katanya. Gimana impresinya? Ya saya sih senang-senang aja ya. Kenapa? Karena ini mobilnya irit, terkenal irit. Estimasi saya bisa 120 lah luar kota. Oper kedua, awas sebelah kanan ada mobil-mobil. Lepas tengah kopling perlahan, tambah gas. Mobil ini irit, terus akselerasinya juga oke. Cepat gitu loh. Oper gigi. Beda dengan Kijang kan ada lemotnya. Oper gigi Kalau gini ya, kalau sen kiri kita overtake, ya nice. Nah, oper ketiga, overtake, kita lepas ke kopling langsung gas. Kita coba overtake ini, dia overtake juga. Overtake itu menyalip. Oke, awas depan itu ada gerobak. Nice, sekarang kita mobil kecil, saya pede aja. Pakai teori setir sama ini. Ini ban kanan, ini ban kiri. Lihat ya, garis ini ya. Kaki kanan, tangan kanan saya mepet garis. Lihat spion. Belum masuk garis karena ini tangan saya itu garis. Rem sama kok, teorinya sama. Masuk sen kiri. Kita cari antrian yang paling sedikit. Ini gigi 3 saya pertahankan. Untuk teori suara nih, sen kanan perhatikan spion kosong, kita masuk. Nice. Untuk teori setir sama aja, mobil besar mobil kecil selama setirnya original itu sama, teorinya sama. Ini ban kanan, ini ban kiri, sama kok. Sen kanan kita mau ke kanan.
sudah hijau royo rem, oper ke netral dulu, dan kanan tetap dinyalakan supaya kasih tanda yang belakang. Oper 1, lepas tengah kopling perlahan, tambah gas biar nggak mati. Kenapa tambah gas? Karena kita butuh cepet. Kalau butuh cepet itu harus tambah gas. Contohnya ngejar lampu kayak gini, harus tambah gas. Kalau ngandalkan setengah kopling tok nggak pakai gas itu bisa, cuman lambat nanti, merambat gini loh. Akhirnya karena kita kesusu, dilepaslah kopling itu, mati mesin endingnya. Jadi kalau kalian di lampu merah, awas belakangan motor-motor nyerobot ay. Jadi ngeri ya, waspada juga. Oper ketiga, jadi kalau kalian di lampu merah itu pakai gas saja, tambah gas, nah itu lebih aman. Tapi kalau di gang-gang kecil nggak usah gas, kan pelan-pelan toh, gang-gang kecil nggak perlu gas. Setengah kopling lepas, rem, setengah kopling lepas gitu. Jadi sesuai situasi ya, kalian harus bisa membaca situasi. Meskipun kalian pemula, harus bisa, nggak usah takut, nggak usah bingung. Kita sen kiri karena sebelah kanan ada Avanza saya mepet-mepet. Kita harus sadar diri ya. Kita sekarang pakai mobil kecil, saya nggak berani intimidasi orang karena mobil saya, wih kloneng sepur. Karena mobil kita kecil, ditenggor aja munting. Kecuali kalau kijang saya berani, ayo geger, ayo gelut, ayo mobilmu kaleng kerupuk aja. Kijang wesi tabrak no menang. Tapi kalau kita pakai ini ya wih jangan. Oper keempat. Nah ini bukan kaleng kerupuk lagi nih. Kaleng apa ya ini? Wenteng pokoknya. Besinya itu tipis ya, wenteng. LCGC ya. Saya goyang-goyang gini, mobilnya goyang-goyang kok. Kasih dem, woi. Saya goyang-goyang gini aja, mobilnya ikut goyang, jadi mobil goyang. Nah untuk, sudah mulai shifting RPM 2000, segi 4 kecepatan cuma 50. Saya shifting 5 lah ya, lucu. Gigi kecepatan 50 pakai gigi 5, ngeri ya. Nah ini mulai hijau merambat. Karakternya gimana? Sebenarnya sudah saya bahas di first impression atau impresi pertama mengendarai mobil LCGC 1000. Kalian bisa tonton, tapi kalau kalian nggak mau nonton ya saya jelaskan di sini ya, secara singkat tapi nggak gamblang. Intinya dia ya permasalahannya ada di kopling, koplingnya nyentak gampang mati. Terus apalagi ya yang bikin aneh itu ini power steering nggak dang balik gitu loh, nggak dang kembali setirnya, aneh. Padahal saya pakai Agia Ayla tuh kembali, putar, dilepas saja, balik. Kecepatan tinggi maupun kecepatan rendah, pakai kijang itu juga balik. Ini faktor EPS nya Suzuki mungkin ya. Ini Terios depan, trus depan ini dari ngeriting kanan terus ada apa ya, aneh. Kita sen kiri, perhatikan sepion kiri. Ya kita masuk. Yo masih sen kanan ya, apa masuk gak keru lek ngesen. Sopo lanang padahal cowok padahal. Ya lah cewek ibu-ibu. Netralkan dulu, lepas tengah kopling. Woi jajar Pajero guys, senggel lah. Gak wani guys aku. Maju ya guys, sungkan aku guys. Mobilnya gede. Saya loh seperapatnya dia, seperapatnya berapa ya? Kecil ya. Ini Ayla yang baru lagi ya. Sudah hijau ya guys. Oh hijau. Oper 1 lepas handbrake, tambah gas. Ngeng. Kenapa tambah gas? Supaya ngejar yang depan. Pas depan itu ada Innova, ada apa ini? Kita akan minta jalan. Dim itu minta jalan artinya. Kalau Azad itu ngasih jalan. Oper ketiga, pas tengah kopling,
gas. Nice, seperti itu. Jadi balik lagi ke pembahasan tadi ya, kita sen kiri dulu. Koplingnya yang agak nyentak-nyentak, terus power steering yang nggak bisa ndang kembali. Contohnya seperti ini, saya belok ya, saya belok, seret, saya belokkan ya, seret. Nah dia nggak ndang balik, belok terus kayak gini loh, nggak ndang balik, nggak ndang apa kembali, nggak segera kembali. Itu kan lucu, harus dibantu tangan. Tapi ini sen kanan dulu. Ya, ada mobil yuk, biarkan aja masuk. Tapi katanya di grup-grup sih itu normal, punya Suzuki memang gitu. Ignis juga seperti itu. Jadi harus dibantu tangan. Kita klakson dulu, mbak, minggir mbak. Nah, katanya sih seperti itu ya. Ya wes. Kalau normal sih nggak masalah saya. Itu mungkin karakter tiap mobil kan beda-beda. Sen kanan kita ikuti Pajero karena kita rombongan Pajero. Oh, mobilnya gede nih rek. Kita pakai Karimun si mungil, Pajero dan Karimun. Boleh lah diadu di tol aja. Tapi nah seperti itu, 3 masalah utama mungkin ya. 2 nih ya, kopling sama power steeringnya. Ini kita mau putar, awas arah dari sebelah kanan kosong. Ini kebetulan hari ini sepi ya kayaknya. Sen kanan kita klakson dulu si Vios. Oh iya, klaksonnya jelek ini, tin kayak motor PCE kayak NMAX. Nah ini loh, saya belokkan sini ya, dia nggak ndang balik gitu loh, rem dia nggak ndang balik loh, miring terus. Harusnya kan balik serius, sen kiri. Ini gigi 3 terlalu besar, saya oper kedua. Lepas tengah kopling, dia engine brake. Loh, gak ndang balik. Saya belok ke kiri ya. Kalian lihat power steeringnya. Baliknya sedikit ya. Nah, balik. Tapi nggak ndang lurus ya. Nggak ndang serut gitu loh. Ya, paham ya maksud saya ya. Ini karakter Suzuki mungkin ya. Tapi kok saya pakai R3 dulu nggak gini, kok R3 lo enak. Balik serut, ini kok enggak ya. Sama kayak Ignis sih. Jadi baliknya itu perlahan, patah-patah gitu, sut. Terus kalau sudah pelan, dia nggak mau balik lurus, miring, banyak posisi miring gini. Banyak orang bilang harus spuring ya. Masa sih spuring? Masa ini loh mobil baru kayak berapa kok sudah di spuring, minta spuring. Saya kan galau. Belakang ada Innova, nempel-nempel. Pajero kanan kita ke kiri, sen kiri, perhatikan sebelah kiri. Rem, oper ke 2. Lepas tengah kopling, gas. Karena dia drive by wire, jadi agak lemot. 2, oper ke 3. Nice. Lepas tengah kopling, gas. Kemarin banyak yang request, bang kalau lepas tengah kopling itu dibilangi waktunya ngegas, terus injak kopling penuh, lepas tengah kopling penuh. Itu kita juga harus mengucapkan supaya membantu yang pemula. Oke, coba saya lakukan ya. Memang betul, itu sangat membantu ya. Kalau kita verbal, kita ucapkan, itu membantu. Kapan harus tengah kopling, kapan harus full. Nah, seperti itu guys. Untuk kekedapan kabin ya so-so lah. Bego kedip-kedipan dong. 2 mobil itu. Nah, kita buka. Nah, seperti ini. Kita tutup. Ya, so-so. Kalau dibilang sama Kijang ya jauh menang Kijang. Lebih senyap. Terutama kolong ya. Kolongnya ini busuk, jelek. Entah pengaruh kolong atau pengaruh ban juga sangat mempengaruhi. Bannya ini sudah 7 tahun, karetnya sudah keras, kemungkinan bannya. Nah ini loh, padahal ini di jalan aspal loh, tapi sok gemuruh, kasar. Untuk lainnya sih overall nggak masalah. Suspensi enak menurut saya ya. Bahkan ini menurut saya lebih enak daripada Ayla Agi ya.
Kalau saya pribadi loh ya, nggak tahu kalau kalian. Dibanding duo AA, Ayla Kia ini lebih enak. Awas, ada motor, mbak-mbak naik Gojek. Belok kiri, belok kanan. Nah, ini ya, kalian perhatikan ya. Saya belokkan. Sret. Saya lepas setirnya. Loh. Gak balik kan, gak ndang kembali, gak segera kembali. Jadi kalau kecepatan rendah, kalau kecepatan tinggi memang balik itu apa, kembali tapi pelan, sut. Tapi pas posisi sudah gini, setirnya gini, nggak mau balik gini, nggak mau balik lurus, terus gini tak meneng nih, harus dibantu tangan. Aneh ya, itu cukup mengganggu menurut saya, cukup mengganggu yang fatal ya bagi bagi